Sidang dipakai kasih dalam Tuhan, karena kita menggunakan segala sesuatu kita di dalam mulai pada pagi hari ini. Mewakili majelis yang mengucapkan selamat hari ini dan selamat ibadah pada pagi hari ini. Untuk mengajar kita pada pagi hari ini, saya khususnya bangkit berdiri dan kita masuk dalam panggilan beribadah secara berbahasa. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita Tuhan dari PKJ 7 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Oh
itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dari PKJ 282 ayat 1 dan 2. Tuhan tolonglah bangunkan rumah. Masing-masing kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami berbuat melawan kehendak-Mu. Kami seringkali mengecewakan hati sesama kami, mengecewakan keluarga kami, mengecewakan anak kami, bahkan mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena keterbatasan kami, oleh karena keinginan daging kami, oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Sucikan kami Tuhan dari segala pelanggaran dan dosa kami. Layakkan kami ya Allah menjadi anak-anak tebusan-Mu. Dan Tuhan kiranya mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Kita sambut dengan Jemaat NKB 17 ayat 1 dan 2. Agungkanlah kasih. Terima
Dengarkanlah kita pengampunan dosa. Dari Lukas 6 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang 37. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Setelah kita mendapatkan pengampunan dosa dan dosa-dosa kita sudah diampuni, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita sambut berita petunjuk baru dengan menyanyikan NKB 73 ayat 1 dan ayat 2. Kasih Tuhan. Hallelujah.
kita akan masuk dalam ayat firman. Bacaan kita pada pagi hari ini dalam memperingati hari Pentakosta atau hari Keturunan Roh Kudus. Kita akan baca pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Namun sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita Ya Allah, kami mohon hikmat Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan firman. Biarlah Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu saat ini kami boleh disegarkan, iman kami dikuatkan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membaca, mendengarkan firman-Mu sebagai makanan akan Tuhan kami. Bapa di surga, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kali lagi shalom. Terima kasih pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri menghadap Tuhan untuk membaca firman-Nya yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta sebagai judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang
dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat yang terakhir, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kita sangat berbahagia pada pagi hari ini kita mendengarkan firman-Nya serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini adalah hari keturunan Roh Kudus. Jadi kita peringati sebagai hari Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitannya dari kematian Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, khususnya kitab Injil, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk memberikan damai sejahtera atau shalom kepada semua murid-muridnya. Kepada mereka saat Ia menampakkan diri selalu diawali dengan kata salam atau damai sejahtera bagi kamu. Salam yang biasa digunakan di antara orang Yahudi yang berarti semoga saudara dalam keadaan sehat atau baik. Sebelum kebangkitan dan penampakan Yesus yang terjadi secara berulang-ulang kali, murid-murid Yesus mengurung diri dan disertai dengan rasa takut yang amat sangat. Mereka gelisah, sedih dan berusaha untuk mencari selamat sendiri atau mengamankan diri masing-masing. Karena itu betapa pentingnya dan berartinya penampakan Yesus bagi murid-murid. Menampakkan diri Yesus kepada para murid dengan menunjukkan tangan, kakinya dan lambungnya, mampu meyakinkan para murid bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Kerinduan mereka yang tidak melihat Yesus lagi sesudah peristiwa kematiannya telah dibayar lunas dengan pertemuan kembali dengan Yesus yang menampakkan diri di hadapan mereka. Hal ini mendatangkan sukacita yang besar bagi murid-murid karena mereka telah lepas dari rasa ketakutan dan kegelisahan yang selama ini mengungkung mereka dalam rasa takut. Tidak ada lagi ketakutan yang mereka rasakan. Bahkan kekhawatiran akan hidup mereka sudah lenyap. Dan yang ada hanyalah kelegaan dan damai sejahtera di hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan kembali dengan Yesus membawa damai sejahtera dalam diri para murid-murid sebagai ganti dari rasa ketakutan yang mereka alami sejak peristiwa penangkapan Yesus, penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
hari ini kita sebagai gereja sedang memperingati akan turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid pada hari Pentakosta. Pada hari ini janji Tuhan digenapi kepada para murid-muridnya, yaitu bahwa mereka akan menerima kuasa atau kalau Roh Kudus turun ke atas mereka dan akan menjadi saksi tentang kasih dan anugerah penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dikuburkan, bahkan bangkit kembali serta naik ke surga. Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Tanda-tanda itu ditandai dengan tiupan angin yang keras, lidah-lidah seperti nyala api yang menyatakan kekuatan, keagungan, dan kekudusan akan Roh Kudus. Mereka bersaksi dalam berbagai bahasa, sehingga semua yang mendengar kesaksian tentang Yesus dalam bahasa mereka menjadi sangat heran. Walau ada juga yang mengejek bahwa murid Yesus sedang mabuk dengan anggur manis, tetapi karya Roh Kudus nyata di dalam mereka yang berhimpun berdoa bersama dan membuka diri menantikan kedatangannya. Hari Pentakosta yang kita rayakan ini kiranya juga mengingatkan kita bahwa bila kita tekun berhimpun dan berdoa bersama, bahkan membuka diri kepada Roh Kudus dan firman, maka kita juga akan dimampukan menjadi saksi Kristus melalui perkataan, perbuatan, dan karya-karya kita. Di dalam Roh Kudus kita menjadi ciptaan baru, yakni adalah orang-orang yang dengan hati utuh ingin keluar menjadi pembawa kabar sukacita. Kita tidak mau lagi terkurung dan mengurung diri dalam kesibukan dan kegelisahan sendiri karena sudah ada udara dan angin Roh Kudus yang masuk di dalam hati dan jiwa kita, sehingga membuat kita ingin keluar dari ruangan yang tertutup. Roh Kudus sudah masuk di dalam diri kita dan Dia ingin agar kita keluar dan tidak mau terjebak lagi dalam ruangan yang tertutup. Tetapi hati kita adalah hati yang kudus, yang terputus untuk keluar dari zona aman, yakni yang tidak mau lagi sibuk dan gelisah dengan dirinya sendiri, dengan kesibukan kita masing-masing, dengan diri yang terbuka kepada Tuhan, maka selesailah sudah apa yang menjadi cita-cita Roh Kudus, ialah membawa kita kepada kebenaran yang hakiki, sehingga hidup kita baktikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian maka sudah selesai, dan sekarang mau menjaga orang lain
untuk juga dapat mengalami damai sejahtera. Bahwa orang yang mendekati harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu Yesus dan Roh-Nya masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka Roh Kudus mendiami hati kita, maka keselamatan kita dijamin, dosa kita diampuni, bahkan masa depan kita dipegang oleh Tuhan, sehingga kekhawatiran dan kegelisahan oleh karena pertolongan Roh Tuhan, maka lenyaplah dari hati kita. Hidup kita dicurahi oleh anugerah Roh Kudus, supaya kita selesai dengan diri kita sendiri. Dan setelah itu, energi kita bisa tersalur dengan membuat menjangkau orang lain. Dengan semangat terus terputus, kita keluar bersaksi dan melayani sesama kita. Karya Roh Kudus layak membuat orang lain juga merasa berbahagia. Orang lain tertawa dan tersenyum dan mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan dan yang keras. Sebagaimana Yesus tidak membiarkan murid-muridnya, oleh karena begitu ia mengasihi akan murid-muridnya, maka hal yang sama kita dapat rasakan oleh karena pertolongan Roh Kudus berlaku bagi kita yang hidup dan bersaksi tentang Dia di zaman sekarang. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 17 kita bisa baca di rumah masing-masing. Roh Kudus memampukan kita, mengajari dan meneguhkan kita, sehingga pemberitaan Injil akan berjalan sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah dalam sepanjang hidup kita. Orang akan mengenal Allah dalam Yesus Kristus melalui perbuatan dan karya kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, agar Roh dapat mengerahkan hidup kita untuk melayani dan menjadi berkat buat sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita naikkan pujian sebagai respon kita terhadap firman Tuhan dari NKP 100 ayat 1 dan 2. Lindungi engkau mendapat hati. Di seluruh hidup
Kiranya kembali akan pengakuan iman resmi bersama-sama dengan segenap umat Tuhan, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Tuhan dan Bumi, dan dari Yesus Kristus anaknya yang adalah Bapa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dari Tuhan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikurbankan, turun dari kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian oleh vokal grup Kasih Kami. Silakan.
memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan masuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Oleh karena waktu kami boleh gunakan untuk mendengarkan bahkan memuliakan Tuhan lewat pujian yang kami telah naikkan kepada. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memakai kami sekali lagi menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami, dimanapun Engkau utus kami Tuhan. Bapa di surga, dalam memperingati hari keturunan Roh yang kudus bagi kami, biarlah Tuhan menguatkan iman percaya kami, agar kami tetap menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, bawa kami Tuhan untuk lebih baik lagi, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami datang menaikkan doa syukur kami atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh beribadah pada saat ini, memperingati akan hari keturunan Roh yang kudus. Biarlah apa yang telah kami lakukan untuk Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan dalamnya Tuhan kami mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya Sinode Gede Jemaat Jakarta Tuhan, dalam menata pelayanan ke depan. Khususnya Tuhan dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan internal Ukir Jemaat Jakarta. Kami mohon Tuhan urapi setiap personil yang ada di Majelis Kerja Sinode, sehingga boleh memikirkan jalan membuat persoalan yang kami hadapi di Jemaat Ukir Jemaat Jakarta. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pergumulan, biarlah Tuhan menolong, bahkan memberkati upaya-upaya yang akan dilakukan oleh semua. Tuhan, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan urapan Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan lewat pengabdian mereka boleh membawa masyarakat lebih baik, bahkan lebih makmur lagi ke depan. Berdoa Tuhan untuk keamanan dan ketertiban akan negara kami. Bersyukur Tuhan kalau Tuhan terus menghadirkan kedamaian, bahkan ketertiban di belahan Nusantara Republik Indonesia. Namun di dalamnya Tuhan masih ada konflik-konflik yang terjadi, baik di Papua, dimanapun di negara kami Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami, serahkan TNI dan Polri yang berjaga-jaga untuk ketertiban dan keamanan bangsa dan negara kami. Bagi kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengacaukan negara kami Tuhan, memberikan kesadaran mereka agar mereka boleh sadar dari perbuatan yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan iman mereka, khususnya anak-anak kami yang masih kecil-kecil Tuhan, untuk pelihara, memberikan pertumbuhan
badan dan jiwa mereka dengan baik, dan pertumbuhan iman percaya mereka, agar mereka sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pendidikan mereka. Bila Tuhan untuk berkati mereka dalam tingkat pendidikan mereka masing-masing, agar mereka tetap semangat, bahkan meraih cita-cita di masa depan. Mereka tetap diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini. Khususnya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, serahkan kepada Tuhan. Engkau menunjukkan, bahkan memberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan mereka dan minat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, bahkan lanjut usia. Engkau Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan segala penyakit dari yang kami alami. Oleh karena itu kami serahkan akan saudara kami Rudolf Tapakuma yang sedang sakit di Makassar, juga ibunda dari Bapak Ferdi Gasong di Seriti yang mengalami sakit saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau melawan mereka, Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan dari sakit mereka Tuhan. Biarlah lewat tidur-tidur Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan mereka dan ajak mereka Tuhan tetap berserah kepada-Mu dalam menantikan belas kasihan Tuhan dalam kehidupannya. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan saudara kami atau Bapak Yesaya Rantai yang sedang pemulihan pasca operasi di Makassar. Mohon Tuhan, Engkau sempurnakan kesehatannya. Luka pasca operasi Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan lewat jamahan tangan saudara kami ini boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali sebagaimana layaknya. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan Bapak Joni Payangan yang Engkau sudah tambahkan usia setahun lagi bagi umurnya Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau berikan semangat kepadanya dan kesetiaan untuk tetap mengiring Tuhan di dalam hari-hari ini. Biarlah Tuhan, pertambahan usia mereka tetap bersukacita oleh karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami yang datang padamu pada saat ini Tuhan, beribadah di tempat-Mu. Serahkan hidup kami Tuhan. Bila Tuhan Kau pelihara kami, pelihara dan berkati kami, rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau pakai kami lebih baik dalam hidup kami. Dan hidup kami Tuhan sungguh menjadi berkat buat keluarga kami, bagi sesama kami, dan juga kami terus menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus menopang kami, menuntun kami dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini, dan Tuhan menjawabnya dalam kehidupan kami. Menaikkan doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan hati yang tulus sambil kita mengingat firman Tuhan dari 2 Tawarik 29 ayat 31. Kemudian berbicara Hizkia, sekarang kamu telah mentakdiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Sambil puji dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian Hidup Baru 133 ayat 1. Kembali kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami ucap syukur untuk itu Tuhan, kiranya menjadi pedoman hidup kami ke depan. Saat ini kami menghantar kehadirat, membawa persembahan ya Tuhan, yang daripadanya ini semua hanya daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu. Dan yang masih ada pada kami Tuhan berkati, sehingga kami dapat menggunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu. Kami ucap syukur kepada-Mu. Amin. Silakan ya Tuhan. Salam. Wah, kurang semangat. Salam. Warta Jemaat, minggu pertama di bulan Juni kita berjumpa kembali lagi. Pertama dengan sukacita menjelis menyambut dan terima kasih kepada
umat dan kehadiran Bapak Ibu untuk beribadah minggu pada hari ini. Kedua, mewakili majelis dan jemaat yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penatua Yusakana yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Selanjutnya, pada saudara-saudara majelis yang tertera di warta jemaat ini, kami mohon kesediaannya tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pada tanggal 12 Juni akan dipimpin Bapak Pendeta MTH, kemudian Penatua Irian Rante sebagai pendamping, selanjutnya dibungkus Bapak Penatua Irian Sosa, persembahan Diaken Herman Situpa, kolektan Ibu Mariana Gasong, mudah-mudahan minggu besok sudah sehat kembali, dan Ibu Baru. Selanjutnya pewarta Saudara Diaken Pasante dan organis seperti biasa Bapak Salawe dan Penggaria Ibu Mining dan Ibu Baru. Selanjutnya yang berulang tahun ada Bapak Joni Payangan pada tanggal 24 Mei 2022. Majelis dan jemaat ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia dan semakin setia mengiringi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya pokok-pokok doa keamanan upaya MPS GP yang akan menyelesaikan konflik internal GP jemaat di Jakarta. Jadi kita masih menunggu ini kapan beliau ini datang. Semoga di pertengahan bulan Juli ini mereka datang. Jadi kita akan membicarakan supaya persoalan kita akan selesai. Semoga ada solusi, artinya masing-masing terima dengan baik. Kedua, keamanan bangsa dan negara Indonesia, upaya pemerintah melaksanakan pembangunan, pemulihan ekonomi dan pemulihan COVID-19, pemuda-pemudi dan yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak dalam pendidikan, jemaat yang sakit agar disembuhkan, khusus yang sedang dalam pemulihan, masing-masing terdiri. Pertama Bapak Yesaya Ante, sementara ada di Makassar dalam rangka pemulihan. Kemudian Bapak Rudolf Tampamuma yang sakit lumpuh juga berada di Makassar. Kiranya Tuhan memberikan berkatnya agar cepat selesai sembuh semua. Selanjutnya terakhir posisi sadokas kita per tanggal 29 Mei berjumlah 11 juta 025.032. Kiranya para ibu bapak tetap setia memberikan persembahan cukupnya bila ada, walaupun dalam keadaan COVID-19 ini yang melilit kita dalam segi ekonomi kita lemah, tapi mudah-mudahan tetap Tuhan menyertai kita untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi dan lengkapi dialah di jalan hidup.
dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian